Halo guys, balik lagi di Lapar Bener Mangan Atuder. Jadi kali ini kita akan bahas 7 makanan paling langka di Indonesia. Pernah coba yang mana? Teman-teman pernah nggak sih dengar makanan yang cuma muncul setahun sekali atau bahkan cuma bisa ditemuin di hutan terpencil yang belum tentu ada sinyal? Yap, Indonesia bukan cuma kaya akan rasa, tapi juga kaya akan makanan langka yang bahkan banyak orang lokal belum tentu pernah lihat atau nyobain makanan ini. Nah, tentunya di video ini gue bakal ajak kalian keliling Nusantara dari Kalimantan, Papua, sampai ke Bangka Belitung buat nemuin 7 makanan paling langka dan paling susah dicari di Indonesia. Gak cuman unik makanannya, tapi makanan-makanan ini juga punya manfaat untuk kesehatan yang luar biasa bagi tubuh kita. Jadi, siap-siap buat ngiler sekaligus bengong karena mungkin kamu baru tahu makanan ini ada di Indonesia. Yuk kita mulai. Yang pertama ada madu hitam hutan liar atau di Kalimantan. Nah, bayangin kamu harus manjat pohon setinggi 30 meter, menyusuri hutan lebat yang penuh pacet dan nyamuk, cuma buat dapetin setetes madu. Nah, maka dari itulah seninya, itulah perjuangan masyarakat Dayak buat ngambil madu hitam hutan liar. Nah, bukan dari peternakan, tapi dari lebah liar yang bersarang di alam bebas. Dan madu ini juga punya karakter yang beda dari madu-madu biasanya yang sering teman-teman konsumsi. Warnanya gelap pekat, hampir kehitam-hitaman, rasanya cenderung pahit dan kuat. Dan aromanya tajam banget kalau teman-teman cium. Nah, tapi jangan salah, madu ini dipercaya punya khasiat yang luar biasa banget kalau teman-teman konsumsi. Yang pertama nih, bisa menurunkan gula darah, memperkuat daya tahan tubuh sebagai antioksidan alami, dan bahkan ada yang bilang bisa mempercepat penyembuhan luka apabila teman-teman sedang mengalami luka di dalam tubuhnya. Nah, itu cocok banget tadi madu hitam dari Kalimantan buat mengurangi dan mempercepat penyembuhan luka. Karena lebahnya hidup liar dan nggak semua musim bisa panen, biasanya cuma sekali atau 2 kali setahun. Nah, itu pun kalau cuaca mendukung dan ekosistemnya di sana tidak terganggu. Makanya harga madu hitam tadi mahal dan langka banget. Nah, bisa dibilang ini adalah salah satu madu paling eksklusif di Indonesia karena harganya mahal tetapi hasilnya juga banyak banget untuk tubuh kalian. Lalu yang kedua, mungkin teman-teman udah sering lihat di TV-TV ada ulat sagu jumbo khas Papua. Nah, kalau kamu pikir ulat sagu biasanya udah bikin merinding, tunggu sampai ketemu versi jumbonya, versi besarnya di daerah Papua. Ukurannya tuh gede banget, nah bisa sepanjang jari tangan atau jempol kamu nih sebesar ini. Nah, biasanya ya, ulat ini juga hidup di dalam batang pohon sagu tua. Dan buat dapetinnya, warga harus nebang pohon dan menunggu ulat-ulat ini muncul dari rongga-rongga batang. Nah, juga ulat ini biasanya dimakan mentah-mentah langsung dari pohon. Jadi teman-teman kalau berkunjung ke Papua dapat kesempatan buat nyari ulat sagu, ketika udah didapetin dalam pohon, dibuka, numpuk tuh ulat sagu. Nah, disitulah dimakan mentah-mentah langsung. Nah, tentunya masih menggeliat. Tapi ada juga yang memasaknya dengan cara dibakar. Nah, digoreng atau mungkin dimasukin ke dalam bumbu bersama rempah-rempah. Rasanya yang katanya gurih, agak manis dan berlemak. Nah, teman-teman, tahu nggak sih yang bikin ulat ini istimewa? Nah, yang bikin ulat ini istimewa adalah kandungan gizinya yang besar banget. Kalau teman-teman konsumsi, emang geli, tapi di balik gelinya itu ada konsumsi atau ada gizi yang besar banget. Kayak protein, lemak baik, omega 3, dan ada asam amino. Nah, banyak masyarakat lokal yang percaya dan menjadikannya sebagai sumber gizi utama, terutama di daerah yang sulit akses bahan-bahan makanan lain. Tapi karena pohon sagu harus cukup tua dan prosesnya yang cukup lumayan lama, ulat ini nggak bisa ditemuin kapan saja. Jadi nggak setiap waktu ada, harus menunggu beberapa waktu untuk bisa teman-teman nyobain makanan tersebut. Nah, makannya sangat langka dan bernilai tinggi. Yang ketiga ada jamur pelawan, daerah Bangka Belitung. Nah, jamur ini bukan sembarang jamur. Namanya jamur pelawan dan cuma bisa tumbuh di bawah pohon pelawan. Pohon langka yang tumbuh di hutan Bangka
jamurnya punya warna ungu-ungu kehitaman gitu. Nah, yang khas dan aromanya juga unik. Nah, biasanya teman-teman jamur ini suka dimasak jadi sayur bening atau ditumis pakai bumbu-bumbu rempah khas Melayu, dan tentu rasanya pasti gurih, teksturnya kenyal, dan ada aroma tanah yang kuat tapi enak. Gak heran kalau musim jamur datang, warga-warga di sana sekitar sampai rela nyari ke hutan pagi-pagi demi bisa panen duluan sebelum kerebut atau sebelum diambil sama orang lain. Jadi mereka berbondong-bondong untuk mencari jamur ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jamur ini nggak selalu ada, cuma tumbuh di musim hujan. Kalau curah hujannya pas dan tanahnya juga lembab. Nah, kalau ekosistemnya terganggu atau pohon pelawannya ditebang, jamurnya juga tentu pasti ngikut bisa hilang. Karena itu, jamur pelawan makin sulit dicari dan makin dianggap sebagai emas hutan oleh warga di sekitar sana. Nah, ada udang seluang dari Aceh. Nah, di sungai-sungai deras di kawasan Gayo Alas, Aceh Tenggara, hidup udang mungil yang luar biasa. Udang seluang ukurannya kecil, tapi rasanya luar biasa enaknya. Manis, gurih, dan renyah kalau teman-teman goreng. Nah, udang ini juga hidup di air yang sangat jernih dan berarus deras. Gak semua orang bisa menangkapnya. Dan biasanya butuh alat serta teknik khusus kalau teman-teman mau nyari udang ini. Bahkan waktu tangkapnya pun terbatas karena cuma muncul saat musim-musim tertentu, saat arus sungai tenang. Makanya bisa jadi udang ini bisa menjadi makanan langka yang cita rasanya enak tetapi langka gitu. Daun pare-pare suku Baduy Banten. Nah, di pedalaman Banten, kalau teman-teman tahu, tepatnya di wilayah suku Baduy dalam pedalaman Banten, ada satu tanaman yang digunakan secara khusus untuk ritual dan pengobatan, yaitu daun pare-pare. Nah, daun ini rasanya tentunya pahit, lebih pahit dari daun brotowali. Coba bayangin daun brotowali sepahit apa. Ini lebih pahit lagi. Nah, tapi masyarakat Baduy yakin dan percaya daun ini bisa membersihkan darah, menurunkan panas dalam, dan membantu detoks tubuh. Nah, biasanya digunakan saat puasa adat atau saat seseorang merasa tidak seimbang secara fisik dan spiritual. Nah, lalu yang terakhir nih guys, ada ketan bintul. Masih di Banten, tapi tepatnya di daerah Serang. Nah, ketan bintul adalah makanan khas Serang, Banten, yang biasanya cuma ditemuin sama bulan Ramadan. Jadi selain bulan Ramadan mungkin agak sulit untuk mencari makanan ini. Nah, terbuat dari ketan yang dikukus lembut, lalu disiram kuah daging sapi yang gurih dan wangi rempah-rempah. Nah, yang bikin ketan bintul langka tuh bukan cuma karena musiman, tapi juga karena makin sedikit yang tahu resep aslinya. Banyak versi instan beredar, tapi yang otentik, yang ciri khas banget, yang dimasak dengan sabar dan penuh rasa. Cuman dibuat oleh para sesepuh atau keluarga yang masih menjaga atau melestarikan resep turun-temurun dari ketan bintul. Nah, rasanya yang luar biasa, lembut, gurih, sedikit manis, dan sangat mengenyangkan. Kalau kamu nemu ketan bintul otentik, jangan ragu buat cobain makanan tersebut. Karena itu mungkin makanan kesempatan yang langka banget buat teman-teman cobain. Nah, dari semua makanan langka yang tadi gue sebutin tadi, mana yang pengen kamu cobain, dan mana yang bikin kamu mikir kayaknya cukup lihat aja deh, nggak gue cobain. Nah, tulis di kolom komentar ya, biar kita tahu makanan apa yang akan kita rekomen lagi. Biar kita tahu juga kamu tim berani coba atau tim berani nonton aja. Jangan lupa kasih like kalau kamu suka eksplorasi kuliner kayak gini. Guys, jadi Indonesia itu luar biasa banget. Bukan cuma soal pemandangan dan budaya, tapi juga dari segi rasa dan makanan-makanan unik yang tersebar di mana-mana. Setiap daerah punya harta karun kuliner yang seringkali tersembunyi bahkan dari warga-warganya sendiri. Nah, dan di video selanjutnya kita akan bahas makanan-makanan yang lain yang unik-unik dan keren-keren. Jadi jangan lupa like, subscribe, komen video lapar benar, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya mengenai makan makanan unik yang ada di dunia atau bahkan di negara kita. See you, bye-bye!